Gibran sebetulnya sih dari waktu lahir dia itu ya nggak cocok sih. Cocokan Hmm, adiknya kan kita pernah bahas kan. Adiknya mm-mm. cocok di politik, kalau dia enggak. Karena dia Hmm, kuahnya empat, kayu. Ya, oke, kayu. oke. Nah, politik itu adanya juga di kayu, gitu loh. Adanya di elemen kayu juga, profesi politikus tuh. Eh, Mm-mm, mm-mm, karena yang namanya wapres ya politikus jadinya kan. Nah, mm-mm, dia adanya di kayu. Nah, kalau kita bicara kayu, sedangkan Gibrannya sendiri juga kayu. kayu, Mm-mm. nah, kayu ketemu kayu nih. Apa kayak kayak Hmm. orang besi, misalnya pedang, tapi pedang kayu nih, beradu-beradu. Nah, siapa yang patah? Karena berat nih, banyak kan halangan nih. Main pedang gitu, tapi pedang kayu ya, bukan pedang besi. Malah dia cocoknya kalau karena dia kayu, dia cocoknya tuh di kafe gitu kan. Buat kafe dia cocok gitu, elemen air. Halo Pak Tommy, ketemu lagi kita Pak Tommy. Halo, Kabarnya gimana Pak Tommy? baik, sehat ya, baik. Cuman Sehat. sekarang lagi banyak odalan, jadi agak rame di sini. Oh gitu. Odalan tuh kayak ulang tahun Banjar gitu. Ulang tahun Banjar, ya, 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 ya. Iya, betul. Ya, ya. Sebenarnya gimana sih penjelasan singkat mungkin Pak Tommy ya tentang metafisik Cina secara umum gitu Pak Tommy? Iya, kan kita juga mau adain seminar tuh ya. Jadi Betul, ya, jadi ya kalau penjelasan metafisik sih secara singkat aja ya, supaya nanti nggak diulang-ulang karena ini kan materi untuk seminar juga. betul. Jadi intinya ya, eh, untuk metafisik balik-balik lagi, eh, hukum alam semesta lah, hukum alam semesta yang mempengaruhi pada saat kita lahir ke dunia ini. Mm-mm. Jadi disitulah nanti kita bisa tahu path kita, patron kita kemana, destination kita kemana. Dan itu untuk mencapai tujuan hidup kita ke depan seperti apa. Dalam artian tujuan hidup kita itu ya harus seimbang dan kita harus harmoni. Jadi kita hidupnya apa ya, senang, gembira gitu loh. Jadi sedih boleh tapi nggak terlampau sedih. Gembira boleh tapi nggak terlampau gembira. Jadi kita seimbang, kehidupannya seimbang dan harmoni. Dan kita juga nggak akan buang waktu. Karena kalau kita ini berkarir atau kita berusaha, kita kadang-kadang mencoba-coba, Mm-mm. mencari-cari, dan akhirnya waktu kita kebuang percuma. Nanti kita ada contoh yang bagus tuh. Nah, kebuang percuma, memang sukses pada akhirnya, tapi mungkin kita sudah kehabisan waktu untuk menikmati kesuksesan kita itu. Sayang kan gitu. Mm-mm. Kalau dari muda kita udah sukses, kita bisa menikmati terus sampai usia tua. Entah berapa melakukan, nikmati apa yang kita sudah peroleh dengan perjuangan, kita peroleh dengan segala daya upaya kita, Mm-mm. tetapi path-nya itu atau destination itu memang kita sudah tepat, sudah di dalam, kalau orang bilang udah di tracknya lah ya, di Iya. tracknya kita udah oke gitu loh. Nah itu yang dipelajari oleh ilmu ini. Ilmu ini Oke. mempelajari itu sehingga ilmu ini bisa membantu, membantu ya, bukan menentukan, tapi membantu supaya kita mendapatkan track tersebut. Kita destinationnya jelas, tujuannya jelas, gitu. Tidak buang waktu lagi dan ya kita tidak banyak mengalami pada saat kita berkarir atau berprofesi, kita tidak mengalami misalnya kayak halangan yang berat atau cobaan yang berat, dalam artian kita gagal kita harus bangkit lagi. Tapi kalau ini kita masuk ke dalam destination kita, path kita, track kita menurut ilmu ini, boleh dibilang kita mendapatkan lebih banyak kemudahan, Mm-mm. kemudahan-kemudahan dalam berkarir atau berbisnis atau berusaha. Ya, seperti itulah. Nah, nanti Hmm. kita jelasin lagi lebih dalam di seminar ya. Iya, iya Pak. Jadi jangan lupa tuh, Terus, ya, teman-teman, kita mau akan ada seminar di tanggal 23 bulan ini. Jadi di akhir minggu ini, di hari Sabtu. Pasti di situ akan lebih dijelasin lagi, lebih detail. Mungkin bisa Pak Tommy, contohnya sedikit Pak, tentang metafisik yang terutama dibuang waktu tuh saya cukup menarik tuh Pak Tommy. ya, misalnya kita bicara metafisik ya, metafisik dalam artian kita bicara tokoh lah ya.
Karena kalau kayak gini kan kita mesti bicara tokoh dan tokoh ini mesti hidup dong ya. Jadi dalam dunia nyata, dalam bukan dunianya. ngarang-ngarang gitu loh. Iya dong, dunia nyata gitu. Nah ini contoh yang baik dan kita semua tahu lah. Ini kalau orang yang suka makan ayam goreng nih pasti tahu ya. Fried chicken pasti tahu. Yang namanya Kentucky, Tahu Pak. Kentucky Fried Chicken. Itu kan yang boleh dibilang pioneernya atau yang pemilik usahanya pertama kali atau yang membuat pertama kali sehingga seperti sekarang ini ada cabang di mana-mana di seluruh dunia itu Kolonel Sanders ya. Kolonel Sanders, betul. Benar nggak ya? Kolonel Sanders Betul. yang gambarnya ada di Kentucky kan. Nah, Betul. gambarnya kalau kita lihat gambarnya lucu tuh gambarnya. Gambarnya orang tua. Berarti si Kolonel Sanders ini sukses di umur tua kan begitu. Iya, betul. Karena ditaruhnya pas ada pada saat dia tua kan. Kalau pada saat muda mestinya gambar dia masih muda dong, Masih masih muda. masih masih iya benar nggak? Nah ini Seger. kakek-kakek ini tongolin kan udah tua. Nah kalau kita lihat sejarah hidupnya ya betul. Dia kan lahirnya di 1890 tuh. 1890 itu berarti sionya macan kan? Seperti Macan. itu. Iya macan. Terus kita bicara eh, dia itu baru mulai ketemu ketemu petnya dengan tidak sengaja tanpa ilmu ini loh dia ketemu. Jadi tanpa sengaja ketemu di umur 65. Mm-mm. Umur 65 dia baru ketemu mau mulai usaha lah ya. Mm-mm. Usaha 70 umur 70 mulai berkembang ya, berkembang. Tapi itu juga jatuh bangun karena di sinilah kalau kita lihat bahwa Kolonel Sanders ini memiliki menurut metafisik dia memiliki kuah di angka dua. Kuah di angka dua itu kita bicara bahwa itu adalah elemen tanah. Nah, kalau kita bicara elemen tanah, berarti bisnis yang cocok untuk dia adalah bisnis api dan bisnis air. Mm-mm. Nah, kalau bisnis api, yaitu restoran. Nah, dia baru ketemu restorannya itu pada saat umur 65. Dan Mm. dia terus, Mm. dan dia maksain dong, maksain untuk usaha akhirnya. Mm-mm. Karena dia udah keluar tuh dari tentara. Kan Mm-mm. tadinya tentara, dia makanya namanya Kolonel Sanders kan. Militer, betul. Nah, ya dia keluar, dia buatlah usaha itu. Nah, tapi dia salah lagi tuh. Di situ Mm. dia salah lagi. Kalau kita lihat sejarahnya, apa dia salah lagi? Dia buat restorannya, maksa gudang, Di di gudang. gudang di bagian rumahnya. Iya, di Mm-mm. salah satu bagian rumahnya di gudang. Nah, di gudang itu nggak boleh jadi tempat usaha kalau menurut metafisik, karena sifatnya Mm. yin, sifatnya yin, dingin. Dan gudang, toilet, kamar mandi Mm-mm. itu dingin sifatnya. Nah, dia buatlah di situ. Ya akhirnya dia jatuh bangun, akhirnya dia jual rumahnya, akhirnya ya dia pindah tempat, mulai sukses. Nah, disitulah Mm-mm. dia sukses di memang yang petnya dia. Sayangnya itu tadi dia akhirnya buang waktu lama sekali sampai umur 65 tahun gitu. Tapi ya mungkin ada masalah juga di usia dia kecil ya, sebab akibatnya ada karena di umur 6 tahun nih dia ditinggal oleh bapaknya dan ibunya kerja. Jadi dia harus mengasuh adik-adiknya dan dia mulai masakin adik-adiknya. Nah, disitulah dia mulai senang masak kayaknya. Gitu. Tetapi dia Mm. larinya bukan ke masak, malah larinya ke tentara kan ngaco gitu jadinya kan gitu. Padahal dia udah kelihatannya udah masuk ke masak. Nah, kita bicara lagi mengenai umur 6 tahun ditinggal bapaknya. Nah, Mm-mm. ciong ciong seseorang punya ciong itu dua kali dalam hidup yang besar Mm-mm. yang bertentangan adalah di umur 6 tahun dan di umur 66 tahun. Oke. Jadi kalau kita kita orang tua nih, orang tua punya anak dari umur 0 sampai 5, Mm-mm. hati di umur 6. Kenapa di umur 6? Mm. Di umur 6 itu memang ciong besarnya. Banyak banyak hal-hal yang bisa terjadi, peluang bisa terjadi yang tidak menguntungkan si anak. Jadi kita bisa jaga anak kita jaga diri kita juga supaya kita juga jangan terjadi apa-apa sama diri kita gitu. Karena itu berakibat terhadap si anak. Oke. Umur 66 kita udah tua, nah, 66 juga mesti dijaga. Kayak saya nih misalnya, saya dikit lagi nih 66 di tahun 2026. Itu Mm-mm. Mm-mm. saya 66 tuh. Nah, itu ciong besar saya tuh. Nah, saya mesti jaga Oh. jaga hati-hati di 2025 gitu loh. Kira-kira nah ilmu ini sudah memetakan hal tersebut.
Jadi Oke. nggak kaget-kagetan kita nggak kaget-kaget. Oh kenapa begini? Oh kenapa begitu? Nah gitu. Itulah kira-kira ilmu ini untuk supaya kenapa kita eh, bukan wajib ya, tapi bisa membantu lah. Jadi kalau syukur-syukur kalau teman-teman di sini semua mau, ya kita bantu gitu untuk ya kita lihat itu path-nya tuh. Oke, oke, oke. Berarti Seperti itulah kira-kira ya contoh-contoh ya kayak Colonel Sanders tadi. berarti bisa dibilang sebagai rambu-rambu ya, Pak. Bisa metafisik Cina ini rambu-rambu untuk kita menentukan pilihan hidup, menentukan pilihan karir, jodoh juga. Jadi gimana kita dalam menjalani hidup kita supaya nggak buang waktu kayak Colonel Sanders tadi ya, Pak. Iya, nah Colonel Sanders itu memang akhirnya sukses, sukses sukses berat bahkan kan, karena dia macan juga. Dan dia juga di situ kita bisa lihat ya, macan itu kan kalau kita bicara eh, elemen, macan itu elemen elemen dasarnya adalah yang wood, yang wood. Jadi kayu yang, jadi yang wood ya. Nah, yang wood itu kalau kita eh, lihat di kenyataan alam sekitar kita, itu adalah sebuah pohon yang besar. Pohon Mm, yang besar bercabang-cabang, mm, mm. bercabang-cabang. Nah, pohon besar itu tanpa cabang, itu nggak ada artinya tuh pohon. Jadinya lucu malah. Jadi ya kita bayangin ada pohon besar tapi nggak ada cabang-cabangnya. Mm, Ya mm. itu bukan jadi pohon kan, cuma jadi kayak tonggak kayu gede aja kan, seperti itu Betul. kan. Mm, Nah, kalau si Sanders itu dengan ya kembali lagi kebetulan dia buka cabang kemana-mana. Akhirnya ke seluruh dunia dia buka cabang. Ya, jadi kalau sebagai orang macan itu mesti buka cabang, nggak bisa enggak gitu. Menurut ilmu mm. ini, kalau mau sukses, kalau mau sukses. Oke, Pak Tommy. Calon wakil presiden kita, Pak, yang nanti tanggal 20 mungkin akan diumumkan sebagai pemenang, Gibran, Pak. Hmm, Secara ya, metafisik, mungkin kita bisa nggak, Pak, bacain sosok Mas Gibran ini, Pak, seperti kita tadi bacain Kolonel Sanders. Kayaknya menarik nih, Pak Tommy. iya. Cuman beda profesi ya, beda Beda, profesi. Kalau beda kalau profesi. Gibran ini, oh, jadi dari dia kebalik nih, dari apa? Dari punya restoran, Punya punya restoran, kafe, nah, kafe, terus dia malah baliknya ke politik. politisi. Mau jadi wali kota terus sekarang mau jadi wapres. Nah, kalau Mm-mm. Sanders kan enggak, dari tentara baliknya ke dagang kan, jadi punya Mm-mm. restoran. Mm-mm. Nah, Gibran sebetulnya sih Gibran kalau kita bicara dari waktu lahir dia itu ya nggak cocok sih. Cocokan Mm. adiknya kan kita pernah bahas kan. Adiknya Mm-mm. cocok di politik kalau dia enggak. Karena dia kuahnya Mm. 4, kayu. Ya, Oke, kayu. Nah, oke. politik itu adanya juga di kayu gitu loh. Adanya di elemen kayu juga, profesi politikus tuh. Eh, Mm-mm. Mm-mm. karena yang namanya wapres ya politikus jadinya kan. Nah, Mm-mm. dia adanya di kayu. Nah, kalau kita bicara kayu, sedangkan Gibrannya sendiri juga Kayu. kayu, Mm-mm. nah, kayu ketemu kayu nih. Apa kayak kayak Mm. orang besi, misalnya pedang, tapi pedang kayu nih, beradu-beradu. Nah, siapa yang patah? Nah, itu yang mau nggak mau lewat, bukan lewat dalam artian meninggal ya, tapi lewat ya udah karirnya juga nggak nggak oke gitu loh. Mm. Itu karena berarti banyakkan halangan nih. Apa, kayak orang main pedang gitu, tapi pedang kayu ya, bukan pedang besi. Gitu. Itu itu Oke. contoh dari Gibran. Malah dia cocoknya karena dia kayu, dia cocoknya tuh di kafe gitu kan. Buat kafe dia cocok gitu, elemen air. Gitu. Jadi Hmm. ya, nih saya lihat dulu ya. Banyak banget soalnya jadi saya nggak begitu apa. Di misalnya ya bisa kafe, Mm-mm. air isi ulang ya, lucu juga di air isi ulang gitu. Tapi Masuk Gibran bukan Depo ya Air, Pak. enggak, dia cocoknya ya di air karena dia kayu, sama Ah, tanah, sama elemen oh. tanah. Elemen tanah dia juga cocok tuh, elemen tanah. Jadi jualan hasil bumi kayak gitu loh. Oh, Terus jualan kayak tambang gitu ya, Pak. dia jadi penghayat kebatinan cocok tuh. Jadi pengkhotbah agamawan cocok malah dia. Oke. Gitu. Bisnis pelayanan kematian dia cocok gitu. Oke. Ya itu banyak ya, banyak banyak sekali. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang eh, mau konsultasi nanti itu saya jelasin semua tuh masuk semua ke materi konsultasi, tinggal pilih-pilih aja yang mana gitu.
Oke, oke. Jadi Seperti benar itu. ya Pak. Dari metafisik ini bahkan kita bisa langsung tahu dari pilihan karir pun jelas gitu. Jangan sampai kita buang waktu, Iya, betul. jangan sampai Betul. kita buang-buang energi percuma, tapi usahanya bangkrut Betul. ya nggak Pak? Apalagi zaman sekarang ya Pak. Buka usaha juga Bangkrut, bangkrut sih, iya belum tentu ya Pak. kemungkinan bisa bangkrut. Belum tentu bangkrut, tapi sangat sulit untuk mendapatkan kesuksesan gitu Kesuksesan. loh. Oke, Iya. oke, oke. Oke Jadi Pak Tommy. misalnya contoh ada orang nggak cocok jadi dokter, Mm-mm. ya Dipaksain gitu ya Pak. pasnya nggak di dokter, dipaksain sama emak bapaknya Heeh, jadi dokter nih, heeh, ya kan? heeh, Ya dia bisa jadi dokter. Coba bilang nggak bisa, kan tinggal belajar, rajin heeh, belajar, heeh. kuliah kedokteran, Mm-mm. lulus udah. Tapi habis itu jadi dokter apa? Dokter puskesmas, mau masuk ke spesialis susahnya minta ampun bahkan Oh, nggak bisa gitu. Akhirnya jalan ya jalannya belum dokter-dokter ada gitu praktek ya Pak. biasa, iya iya begitu aja terus dokter aja terus gitu loh. Ya dapat pasien, dapat duit, udah that's it gitu. Tapi karirnya nggak meningkat, misalnya akhirnya dia jadi memiliki rumah sakit sendiri gitu loh. Iya, iya, iya. Jelas ya maksudnya Jelas, ya. jelas, Nah itu jelas. namanya sukses. Itu namanya sukses. Terus jadi misalnya ahli sesuatu yang memang top lah gitu loh. Top, Paham, Pak jadi Tommy. spesialis dari profesor bahkan nulis buku dan keren lah. Dia nggak bisa apa-apa. Dia kerjanya Hmm, cuma bisa nulis resep aja gitu. hmm. Oke, oke. Seperti itu. Yang namanya sukses atau jadi tapi ya biasa-biasa saja gitu. Ya Biasa-biasa tinggal pilih aja. mau yang mana gitu. Iya, iya. Banyak juga sekarang dokter, lulus dokter ujungnya jadi pengusaha, Pak. Malah lebih sukses di pengusaha. Betul. Mungkin petnya lebih ke Betul. pengusaha, pas jadi dokter biasa-biasa Betul. aja. Iya. Terus ngapain buang waktu kuliah kedokteran kan? Itu, Sayang kan? sayang. Buang buang waktu, buang Buang biaya buat biaya, saya. karena mahal, Pak. Kuliah Iya, kedokteran kan iya terkenal dan mahal ya. waktu juga karena dia belajar bisnis kan perlu waktu lagi. Perlu waktu. Karena Jatuh sebelum ini kan dia bangunnya lagi. belajarnya kedokteran. Iya, gitu loh. Jadi sangat sayang sih kalau misalnya sampai itu terjadi sayang itu. Jadi terus juga misalnya kita bicara ada orang bagian HRD gitu. Ilmu ini juga cocok banget dijadikan salah satu salah satu tools yang membantu lah ya Iya, gitu. untuk membantu. Kayak iya membantu. Kayak contoh saya deh ya. Saya misalnya contoh saya pernah dapat beberapa kali dapat perusahaan minta kira-kira dia tanya Tom, kira-kira ya ini kebetulan teman-teman ya. Mm-mm. Teman-teman aja, tapi teman-teman bayar juga sih, tapi teman lah ya. Saya nggak pernah orang secara umum, tapi teman-teman yang punya perusahaan-perusahaan gitu. Nah, dia minta tolong liatin seperti apa gitu. Saya nggak perlu wawancara orang tersebut, calon pegawai ya, maksudnya calon karyawan atau calon staff Mm-mm. gitu, saya nggak perlu. Saya cuma lihat itu aja, waktu lahirnya tuh saya liatin aja. Saya bilang, oh, ini nggak cocok di sini, ini nggak cocok di sini. Udah ketahuan dan itu 80% benar gitu loh. Mm-mm. Itu aja, Mm-mm. mudah kan, sangat mudah, nggak Sangat makan mudah. energi. Gitu. Nah, mungkin dari perusahaan tersebut mempunyai tools lain lagi, kayak misalnya psikologi lah, apa Ya, segala macam. Nah, itu bisa iya, iya. digabungin makin kuat gitu loh. Makin kuat. Itu sih sebetulnya. Iya, seperti itu. Mantap, Pak Tommy. Makanya jangan lupa teman-teman untuk ikut nih seminar kita. Udah dekat banget waktunya, tanggal 23 hari Sabtu ini. Dan juga buat kalian yang mau konsultasi, ya kan mau dibacain kayak Colonel Sanders, mau dibacain kayak Mas Gibran, bisa hubungi kita di Instagram kita di podcast Kontrapeso di bawah ini. Nanti akan dijawab oleh admin dari podcast Kontrapeso dan bisa konsultasi dengan Pak Tommy supaya jangan buang waktu ya, supaya nanti kalau kita buka bisnis, fotonya jangan kita pas tua ya Pak, pas masih muda ya, pas Iya, masih ganteng. iya dong. Betul. Masih ganteng. Nah, itu enggak itu menarik kan. Tadi kenapa saya kasih Heeh, contoh Sanders itu heeh. untuk bicara waktu. Ya Betul. kan. Mereknya tuh gambar dia tapi udah tua gitu. Iya, lucu Itu juga aja. sih Pak, kalau dipikir-pikir. Iya, Oke, Pak iya, Tommy, betul. mungkin segitu dulu Ya, nih buat ya, episode kali ini. ya, ya. Oke. Sampai ketemu lagi, Ya, Pak Tommy. Terima kasih, Pak ya. Tommy. Oke, terima kasih.